Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang histologi jaringan tulang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asifa Khairin dan ada beberapa teman saya, yaitu Agisliani Syahranisa dengan NIM akhiran 022, Alifah Putri Salihat dengan NIM akhiran 009, Ardila Putri dengan NIM akhiran 006, Muhammad Azhar Nurwahyudi dengan NIM akhiran 030, Najwa Safa Kalila dengan NIM akhiran 003, Sultan Syed Al-Sani dengan NIM akhiran 008. Baiklah, materi selanjutnya akan oleh teman saya. Processing jaringan histologi pada saat ini masih menjadi gold standar penentuan terapi dan prognosis pasien. Hasil yang baik dapat memberikan gambaran tentang bentuk, susunan sel, inti sel, sitoplasma, susunan serat, jaringan ikat, otot, dan lain sebagainya sesuai dengan gambaran jaringan dalam kondisi pada waktu masih hidup. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh tahapan processing seperti suhu, regen, dan waktu alat processing jaringan. Definisi dari jaringan sendiri merupakan sekumpulan sel yang tersimpan dalam suatu kerangka terstruktur atau matriks yang mempunyai suatu kesatuan organisasi yang mampu mempertahankan keutuhan dan penyesuaian terhadap lingkungan di luar batas dirinya. Untuk pada praktikum kali ini kita membahas tentang tulang. Tulang merupakan salah satu jaringan yang padat serta disusun oleh komponen organik dan anorganik dengan bentuk struktur matriks ekstraseluler. Proses pembuatan preparat histologi tulang dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Salah satunya tekniknya yaitu dekalsifikasi. Dekalsifikasi merupakan teknik dengan cara menghilangkan kadar garam kalsium yang terdapat pada tulang menggunakan bahan kimia, sehingga tulang menjadi lunak dan dapat diamati untuk kepentingan pengamatan mikroskopis tulang. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dekalsifikasi tulang yaitu seperti ketebalan tulang, kerapatan atau densitas tulang, suhu, agitasi, vakum atau tekanan, dan volume larutan dekalsifikasi. Selanjutnya ada pun tinjauan pustaka. Ada 7 tinjauan pustaka yang kami ambil, yaitu yang pertama histologi. Histologi merupakan ilmu yang mempelajari suatu organ atau bagian tubuh hewan atau tumbuhan dengan cermat dan rinci. Yang kedua ada tulang. Tulang merupakan organ keras dari semua jaringan dalam tubuh yang bersifat kuat. Tulang memiliki kandungan matriks kolagen yang terbuat dari material organik. Yang ketiga ada dekalsifikasi. Dekalsifikasi merupakan proses penghilangan garam kalsium dari jaringan menggunakan bahan kimia sehingga tulang menjadi lunak dan dapat dilakukan pembuatan preparat histologis. Yang keempat ada fiksasi, dehidrasi, dan clearing. Fiksasi merupakan langkah dasar atau proses awal dari pembuatan preparat histologi untuk mencegah autolisis dan degradasi. Yang kedua ada dehidrasi, yaitu dehidrasi merupakan langkah kedua dalam proses pembuatan preparat yang bertujuan untuk menarik dari dalam jaringan dan digantikan dengan alkohol. Clearing merupakan langkah ketiga dalam proses pembuatan preparat yang menarik sisa alkohol dan digantikan dengan agen clearing seperti silol atau toluol. Yang kelima ada infiltrasi dan embedding. Infiltrasi merupakan proses untuk menyisipkan media tanaman ke dalam jaringan dengan cara menghilangkan agen clearing dan digantikan oleh parafin. Embedding merupakan proses penanaman jaringan ke dalam suatu blok parafin. Yang keenam ada sectioning. Sectioning atau penyayatan merupakan proses pembuatan sayatan atau pita yang tipis dari blok parafin menggunakan alat mikrotom. Dan yang terakhir ada staining dan mounting. Staining atau pewarnaan merupakan suatu proses untuk mempertajam atau memperjelas berbagai komponen jaringan, terutama sel jaringan, untuk dapat dibedakan pada saat diamati dengan mikroskop. Mounting merupakan proses akhir dengan menutup objek glass menggunakan cover glass dengan meneteskan cairan entelan. Selanjutnya adalah metode. Metode yang pertama yaitu ada alat dan bahan. Alat dan bahan pada praktikum kali ini meliputi jaringan yang akan dibuat menjadi preparat formalin 10%, alkohol bertingkat dari 70%, 80%, 90% hingga 100%. Selanjutnya adalah silo, parafin, wadah cetakan, mikrotom, knife, water bath dengan suhu yang diatur 45 hingga 50 derajat Celcius. Lalu kaca objek, ada albumin, larutan hematoksilin, larutan eosin, Kanada balsam, deck glass, dan label. Selanjutnya adalah untuk langkah kerja. Yang pertama, tahap persiapan jaringan. Persiapkan jaringan yang akan dijadikan preparat, kemudian jaringan dipotong sekitar
1 kali 1 cm untuk memudahkan fiksasi, sehingga cairan fiksasi dapat menyerap sampai ke seluruh jaringan. Tahap kedua yaitu tahap fiksasi dan dekalsifikasi. Jaringan yang sudah dipersiapkan direndam ke dalam cairan formalin 10% selama 24 jam. Setelah jaringan tulang difiksasi secara kimiawi, dimasukkan dalam wadah yang berisi 200 ml larutan von Ebners. Kemudian didiamkan dalam suhu kamar selama 24 jam. Pada hari berikutnya, dilakukan uji proses dekalsifikasi yang dilakukan berhasil sempurna atau tidak dengan cara mengambil 5 ml larutan perendam ditambah 1 ml larutan amonium oksalat 5%. Dan diamati ada atau tidak adanya endapan putih. Jika masih terlihat adanya endapan putih, maka proses dekalsifikasi belum sempurna. Setelah pengujian selesai, proses dekalsifikasi jaringan tulang dilanjutkan dengan cara mengganti larutan perendam dengan 200 ml larutan von Ebner. Baru yang diambil stok ditambahkan 1 ml HCl pekat. Selanjutnya ada tahap dehidrasi dan clearing. Tahap dehidrasi dilakukan dengan merendam jaringan tulang pada alkohol bertingkat berkonsentrasi 70 hingga 95% masing-masing dalam waktu 1-2 jam. Selanjutnya digunakan alkohol absolut dan silol dengan perbandingan 3:1, 1:1, dan 1:3 selama 30 menit. Proses berikutnya adalah penjernihan dengan menggunakan larutan silol selama 3 jam. Selanjutnya, untuk tahap infiltrasi parafin, waktu yang diperlukan oleh suatu jaringan di dalam campuran larutan penjernih parafin tidak perlu terlalu lama, cukup berkisar antara 10-30 menit, tergantung besar kecilnya jaringan. Setelah waktu infiltrasi parafin dianggap cukup, selanjutnya jaringan dimasukkan ke dalam parafin murni 1, parafin murni 2, parafin murni 3, selama masing-masing 30-60 menit. Proses infiltrasi parafin dimaksudkan agar tulang benar-benar terendam parafin yang murni. Selanjutnya, untuk tahap embedding dan sectioning, sampel diinfiltrasi dengan hard parafin pada suhu 48-55 derajat Celcius yang dilakukan secara bertingkat menggunakan silol parafin selama 30 menit dan parafin 1, 2, 3 selama masing-masing 1 jam. Berikutnya, sampel direkatkan pada holder menggunakan scalpel dan bunsen yang kemudian dipotong menggunakan mikrotom dengan ketebalan kurang lebih 8-10 mikro. Selanjutnya, sayatan direkatkan pada gelas objek yang telah dilapisi gliserin dan albumin, disimpan dalam inkubator 40 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu dilakukan pewarnaan menggunakan hematoxylin eosin atau HE. Dan yang terakhir, untuk tahapan staining, mounting, dan pengamatan. Pewarnaan dilakukan setelah sediaan preparat dideparafinisasi dengan cara direndam dalam larutan silol 1 dan silol 2 selama 30 menit. Selanjutnya dicelupkan dalam alkohol bertingkat yang dimulai dari alkohol absolut, alkohol 95%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, dan 30% masing-masing selama 2 menit, lalu dicuci pada air mengalir. Sediaan preparat dimasukkan dalam pewarnaan hematoxylin selama 15 detik. Kemudian dicuci kembali dengan air mengalir. Dibilas dengan alkohol bertingkat hingga konsentrasi 70%. Proses pewarnaan berikutnya yaitu memasukkan sediaan preparat dalam eosin selama 10 menit. Dilanjutkan dengan dicelupkan pada alkohol bertingkat. Proses terakhir yaitu dimasukkan sediaan preparat dalam larutan clearing silol yang bertujuan untuk memberi warna bening pada jaringan. Preparat histologi ditetesi entelan, kemudian ditutup dengan cover glass, dikeringkan dalam hot plate yang bertujuan untuk menghilangkan gelembung udara, dilabeli untuk memudahkan proses pengamatan, dan dilanjutkan dengan pengamatan jumlah osteoblast dan osteoklas pada preparat menggunakan mikroskop binokuler dengan perbesaran 400 kali dan aplikasi Optilab Viewer. Ini ada 9 pembahasan. Pelaksanaan koleksi tulang dengan menyiapkan tulang wujud yang akan diambil jaringannya. Langkah yang dilakukan yaitu memotong tulang, kemudian menggosok tulang sampai tipis secara merata dan searah sambil ditetesi air. Setelah itu masukkan jaringan tulang tersebut ke dalam tisu kaset dan dimasukkan ke dalam MDF 10% selama 24-48 jam. Setelah itu celupkan alkohol 70% selama 2 jam. Setelah melakukan koleksi tulang, jaringan tulang dilakukan proses fiksasi imersi. Fiksasi imersi dilakukan dengan cara memasukkan jaringan ke dalam tabung yang berisikan larutan MDF 10% dengan volume 50 kali volume jaringan selama 24-28 jam. Prosedur selanjutnya adalah infiltrasi parafin untuk menghilangkan agen clearing dan digantikan oleh parafin. Kemudian dilakukan embedding, lalu dilakukan sectioning jaringan dengan mikrotom untuk mendapatkan potongan yang tipis.
Selanjutnya prosedur staining untuk memperjelas struktur jaringan sebelum akhirnya dilanjutkan oleh prosedur terakhir yaitu multing. Next. Selanjutnya ada hal-hal yang mempengaruhi deklasifikasi tulang. Yang pertama yaitu ketebalan tulang, yaitu semakin tebal tulang, maka semakin lama proses menghilangkan garam-garam kalsium di dalam tulang. Yang kedua ada kerapatan atau densitas tulang, yaitu keadaan tulang yang mengandung banyak kalsium lebih lama proses pelunakannya apabila dibandingkan dengan sedikit kandungan kalsium. Yang ketiga ada suhu, dapat mempercepat proses deklasifikasi, tetapi dengan suhu lebih dari 60 derajat Celcius dapat merusak jaringan dan mempengaruhi hasil pengecatan jaringan. Yang selanjutnya ada agitasi, yaitu proses mempercepat deklasifikasi dengan mekanik atau mengaduk saat proses deklasifikasi. Yang selanjutnya ada vakum atau tekanan, adalah proses pemberian tekanan yang biasanya untuk proses menghilangkan gelembung pada rongga, tetapi apabila dibarengkan dengan proses deklasifikasi diharapkan akan mengurangi kerusakan jaringan saat dikerjakan. Faktor terakhir yang mempengaruhi terhadap proses deklasifikasi adalah volume larutan. Semakin banyak larutan deklasifikasi akan mempercepat proses deklasifikasi. Larutan yang masuk ke dalam tulang banyak sehingga lebih cepat menghilangkan garam-garam kalsium tulang. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berdasarkan pemaparan dapat disimpulkan bahwa dalam persiapan pembuatan preparat histologi jaringan tulang terdapat beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan jaringan, tahap fiksasi dan deklasifikasi, tahap dehidrasi dan clearing, tahap embedding dan sectioning, tahap sebelum akhir dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.